Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Fadila Zaira dengan NIM S1S1240776. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning saya yang berjudul Clustering Negara berdasarkan pola deforestasi dan juga reboisasi global untuk mendukung kebijakan lingkungan berdasarkan aglomeratif clustering. Nah, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Jadi, hutan kita ini tuh terus terancam dengan deforestasi yang terus meningkat dan pertanian yang menjadi penyebab utamanya. Dampaknya itu sangat nyata, mulai dari peningkatan emisi karbon hingga kerusakan ekosistem. Nah, meski banyak negara itu sudah melakukan upaya global, tapi hasilnya itu masih sangat bervariasi karena perbedaan kemampuan dan juga kebijakan tiap negara. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana cara kita memahami polanya secara menyeluruh. Nah, jawabannya itu dengan pendekatan clustering yang berbasis machine learning pada 220 negara menggunakan 3 algoritma. Nah, langsung saja kita masuk pada dataset. Jadi dataset yang digunakan itu sumbernya dari Kaggle yang mencakup data tahun 220 negara dari tahun 2000 sampai 2025. Sebelum masuk ke tahap sebelum melalui beberapa tahap processing, data ini akan melalui data cleaning dan juga mixing value. Habis itu akan melalui lagi agregasi time series menjadi level negara, dan juga fitur awal 8 itu akan dilakukan fitur engineering yang akan membuat fitur baru. Dan setelah itu akan dilakukan imputasi dan scaling menggunakan RoboScaler. Nah, selanjutnya kita masuk pada heatmap dan juga script plot. Nah, dapat dilihat di sini, kalau misalnya warnanya itu tua pekat seperti ini, merah pekat seperti ini, itu artinya mereka itu berkorelasi kuat seperti forest cover mean dengan forest area to land ratio. Nah, jadi dari heatmap korelasi ini tuh menunjukkan bahwa perubahan ini tuh hutan ini tuh sangat berkaitan dengan stok karbon, sementara tekanan terhadap hutan itu berdampak negatif seperti yang warna biru pekat tua ini. Nah, lalu kita bisa lihat di sini script plot PCA-nya. Dengan 3 komponen ini aja, itu sudah dapat merepresentasikan 99% variansi. Yang dimana ini sudah menjadi dasar saya untuk menggunakan PCA sebelum masuk ke proses clustering. Oke, kita masuk lagi ke model building. Nah, di sini kita menggunakan 3 algoritma untuk diuji dalam penelitian, yaitu K-means, aglomeratif, dan juga DB-scan. Nah, di sini dapat dilihat visualisasi scatterplot PCA di slide ini itu menunjukkan hasil aglomeratif dengan 3 klaster yang terpisah sangat jelas. Dapat dilihat di sini adalah klaster 2 yang mayoritas di sini, dan juga di sini ada klaster 0 dan juga 1. Nah, pemisahan yang bersih ini tuh menjadi sinyal bahwa model ini tuh bekerja dengan baik, yang dimana ini tuh dapat memastikan algoritma terbaik kita itu melakukan proses tuning. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses tuning. Nah, di proses tuning ini proses tuning ini akan dilakukan secara sangat menyeluruh. Alasannya itu sederhana, kita itu ingin memastikan bahwa model yang terpilih itu benar-benar terbaik, bukan hanya kebetulan bagus. Caranya dengan menguji 120 subset fitur yang berbeda-beda, minimal 4 variabel per subset. Nah, habis itu masing-masing itu dikombinasikan dengan berbagai representasi mulai dari tanpa PCA, PCA 95, dan juga PCL 2-8 komponen. Nah, setiap kombinasi itu kemudian dijalankan pada ketiga algoritma dengan rentang parameter yang luas. Nah, bayangkan ini tuh berarti ribuan kombinasi yang diuji sekaligus. Hasilnya ini akan dievaluasi menggunakan 3 metrik, dan model itu dipilih berdasarkan kriteria bertingkat yang sudah ditetapkan. Proses yang panjang ini membuat kita yakin dengan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada, oh ya, sebelum kita masuk pada tuning, saya jelasin dulu yang elbow method ini dan juga dendrogram. Nah, elbow method ini dapat dilihat inersianya jika semakin turun, maka klasternya itu akan semakin naik. Dan dendrogram ini tuh dilakukan dari bawah ke atas untuk melakukan agglomerative clustering. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan performa. Nah, dapat dilihat di sini dari hasil tuning, agglomerative clustering ini tuh unggul dilakukan dengan silhouette skornya itu 0,9543, diikuti dengan K-means-nya itu 0,9278, dan DB-scan-nya itu 0,8953. Nah, semuanya itu menghasilkan nilai di atas 0,89, yang menandakan struktur ini tuh memang sangat kuat. Namun, aglomeratif itu tetap terbaik karena pendekatan hierarkinya lebih cocok untuk data berdimensi tinggi seperti ini. Nah, kita lanjut pada hasil evaluasi. Nah, model final yang terpilih itu adalah agglomerative clustering dengan link K3, link edge complete, dan juga PCA 9 yang menghasilkan klasternya itu 95,43% dengan 3 klaster valid. Dan keempat fitur terpilih yaitu forest cover mean, forest area to land ratio, dan juga carbon per forest area, dan juga forest cover change ratio. Nah, ini tuh mempresentasikan kondisi kehutanan dari berbagai dimensi secara komprehensif. Nah, selanjutnya kita masuk pada profil 3 klaster. Nah, ini tuh adalah bagian yang penting dari seluruh penelitian, karena disinilah kita bisa menjawab pertanyaan nyata tentang kondisi kehutanan global. Nah, di sini dapat dilihat klaster 0, ini tuh berisi 15 negara yang kondisinya itu paling mengkhawatirkan. Meskipun secara luas, hutannya itu masih besar, laju kehilangannya itu sangat masif,
dan terus berlanjut. Nilai forest cover change ratio-nya pun negatif, yang mencerminkan hutan ini tuh terus menyusut dari tahun ke tahun. Negara-negara di kelompok ini tuh butuh kebijakan defensif yang tegas seperti moratorium konversi lahan dan juga penguatan penegakan hukum terhadap penebangan liar. Nah, selanjutnya itu adalah klaster satu. Ini adalah kelompok mayoritas dengan 200 negara, mencakup sebagian besar negara di dunia termasuk banyak negara berkembang. Kondisi hutannya itu relatif statis, tidak banyak bertambah. Namun yang menarik, beberapa negara di kelompok ini tuh memiliki densitas karbon yang sangat tinggi karena masih memiliki hutan primer atau boreal yang belum terganggu. Dan kelompok ini tuh membutuhkan sistem monitoring yang kuat dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada klaster 2, yang dimana dia ini tuh hanya berisi 5 negara aja. Dan eh, dia ini tuh reboisasinya itu aktif dan tren tutupan hutannya itu positif. Mereka ini tuh berhasil memberikan tren dengan melakukan reboisasi yang konsisten dan terbukti dari nilai forest cover change ratio-nya yang tertinggi di antara semua klaster. Nah, meskipun hutannya itu baru, belum sematang hutan primer, arahnya itu sudah sangat positif. Negara-negara ini tuh perlu didukung lebih lanjut hingga ekosistemnya itu benar-benar pulih. Nah, selanjutnya kita akan melihat heat map dan juga peta persebaran dari 3 profil klaster itu. Nah, jadi di sini dapat dilihat ada 2 visualisasi slide di sini. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah heat map cluster final aglomeratif. Nah, heat map ini menunjukkan profil setiap cluster berdasarkan nilai rata-rata keempat fitur yang sudah distandarisasi agar fitur ini tuh bisa dibandingkan secara adil. Warna biru tua ini berarti nilainya itu jauh di atas rata-rata dan warna kuning itu berarti di bawah rata-rata. Dari sini terlihat jelas bahwa perbedaan ketiga cluster dari sini cluster 0 itu unggul di tutupan hutan dan rasio cluster. Habis itu rasio area hutan tapi densitas karbonnya itu rendah. Klaster 1 itu justru sebaliknya, dia tuh unggul di densitas karbon meski luasan hutannya itu di bawah rata-rata. Dan klaster 2 ini tuh sangat menonjol di kolom forest cover change ratio. Karena dia ini tuh dapat mengkonfirmasi keberhasilannya dalam reboisasi. Yang kedua di sini dapat dilihat adalah peta Krolopet di sebelah kanan. Peta ini tuh menunjukkan di mana saja negara-negara setiap klaster itu tersebar di dunia. Terlihat bahwa warna biru muda yang mewakili klaster 1 mendominasi hampir seluruh peta ini seperti dari Amerika, Afrika, Asia, hingga Australia. Sementara warna gelap seperti ini adalah klaster 0 dan klaster 2 yang hanya muncul di titik-titik yang pengelompokan yang titik-titik yang sangat spesifik. Ini tuh membuktikan bahwa pengelompokannya ini tuh terbentuk bukan karena kedekatan geografis, tapi karena murni dari kemiripan karakteristik kehutanan yang diukur oleh model kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat Streamlit. Di sini saya pause dulu karena laptop saya agak lag kalau mau pindah. Sebelum kita pindah ke halaman Streamlit, di sini saya menjelaskan dulu. Jadi, agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat di kalangan akademisi, kita juga bisa membangun sebuah dashboard interaktif berbasis Streamlit yang dapat diakses publik melalui link di slide ini. Nah, jadi dashboard ini tuh menampilkan peta global, perbandingan algoritma, distribusi klaster, hingga ranking negara dengan deforestasi dan juga reboisasi tinggi sehingga mudah digunakan oleh siapa saja termasuk para pengambil kebijakan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan Streamlit tampilan tersebut. Dapat dilihat di sini, ini adalah tampilan dari Streamlit project saya. Di sini ada judulnya, ringkasan data jumlah negara, jumlah klaster kualitas klasternya, terus perbandingan 3 algoritma, seluas skor terbaik per algoritma, distribusi klasternya seperti di sini, terus peta persebaran negaranya, ini dapat dilihat. Nah, terus ada profil rata-rata fitur per klasternya, analisis fitur per klasternya, ini bisa dilihat per fitur. Nah, habis itu adalah distribusi forest mean per cluster box plotnya. Habis itu ini adalah grafik 10 negara dengan deforestasi tertinggi dan juga reboisasi tertinggi ini. Nah, habis itu ini adalah data hasil clustering. Di sini dapat dilihat informasi model aglomeratif yang terbaik dan juga 4 fitur model terbaiknya. Ini juga bisa diatur kalau mau dilihat cuman 2 cluster juga bisa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja tutup dengan kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, aglomeratif clustering itu terbukti terbaik dengan silhouette score 95,43%. Kedua, terbentuk 3 klaster bermakna, yaitu klaster 0 dengan deforestasi tertinggi, klaster 1 itu pola umum global, dan juga klaster 2 itu pemulihan aktif. Ketiga, keempat fitur terpilih mampu merepresentasikan kondisi kehutanan secara komprehensif, dan juga keempat, dashboard Streamlit ini tuh berhasil dibangun sebagai media visualisasi berbasis data untuk mendukung kebijakan lingkungan. Jadi demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.